Berkesinambungan. Moto kami adalah kreatif, inovatif, fokus on customer and integrity. Selain itu, kami juga menyediakan berbagai layanan jasa digital, mulai dari IT solution dan juga informasi dan teknologi, telekomunikasi, general supplier, hingga desain interior dan juga renovasi. Demi mengutamakan kepuasan klien, kami akan memberikan pelayanan yang terbaik dan optimal untuk masyarakat. Mulai ya, Kak. Baik. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam teman-teman semua, selamat datang di acara Insight MKA di salah satu program Job Analysis Series. Acara ini disponsori oleh Teraskill, Kirai, Rabilah, Fanvice, dan Ngapsign. Sebelumnya kenalin, nama aku Laili dari Job Analyst Junior yang akan membantu acara pada malam hari ini. Adapun rangkaian acara pada malam hari ini adalah pembukaan, pembacaan doa, pengenalan materi, penyampaian narasumber, penyampaian materi, diskusi, serta penutupan. Oke teman-teman, sebelum acara dibuka, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Halo teman-teman, on cam dong. Kak Hukma, yang lain-lain on cam dong. Kak Emma on cam. Oke. Kak Hukma belum on cam. Kak Reza dan yang lain-lain. Apa kabarnya nih semua teman-teman? Halo. Baik. Oke, alhamdulillah. Kalau boleh tahu dari mana aja sih teman-teman semua? Bisa ditulis di room chat juga bisa, atau mau on mic juga bisa. Oke, dari Makassar. Oke teman-teman, aku meminta nih buat on cam semua, soalnya mau aku capture sebelum ke acara inti. Ayo dong on cam, biar kelihatan yang cantik mana, yang ganteng mana. Ini Kak Anggi senyum-senyum sendiri, kenapa ya? Karena terlalu bersemangat nih, Kak. Oh, oke, Kak. Tungguin ya sampai selesai, jangan kabur-kabur. Oke ya, aku capture 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Nah, teman-teman, udah pada tahu kan hari ini mau ngapain? Ya, ada penyampaian materi dari seorang mahasiswi yang cantik dari Pulau Kalimantan. Halo Kak Emma. Halo, selamat malam. Selamat malam. Aduh, suara lembut banget ya. Apa kabar nih Kak Emma malam hari ini? Baik, alhamdulillah. Kalau moderator gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat juga. Oke. Sekarang sibuknya ngapain nih Kak Emma? Untuk kesibukan sekarang ya, yang pastinya magang. Sama kayak teman-teman di sini. Terus juga organisasi kampus. Terus juga ini, satu lagi KKN. Jadi untuk saat ini lagi sibuk KKN. Bahkan besok pun aku bakal KKN nih. Jadi itu sih, kesibukan saat ini. Semangat terus Kak. Semangat buat kita semua. Jadi Kak Emma ini adalah salah satu mahasiswi dari Institut Teknologi Kalimantan, jurusan Sistem Informasi.
Nah, sekarang juga sedang magang di MK juga sama seperti saya di divisi job analis. Selain itu juga Kak Emma itu menjabat sebagai Sekretaris Departemen Keprofesian HMSI tahun 2022. Oke, udah nggak sabar kan ya mau dengerin materi dari Kak Emma? Langsung aja waktu dan tempat aku persilahkan buat Kak Emma. Oke, terima kasih atas sambutannya ke Pak moderator. Mungkin buat teman-teman yang lain bisa bantu presenting. Oke, makasih. Nah, oke teman-teman, jadi kali ini saya akan membawakan materi tentang leadership. Nah, kenapa sih di kali ini saya membawakan materi leadership ini? Karena menurut saya materi ini salah satu skill yang wajib kita punya. Apalagi kita mahasiswa ya teman-teman, yang harapannya itu dimiliki calon generasi muda. Nah, mungkin teman-teman di sini nggak asing sama 5 peran fungsi mahasiswa, yaitu ada iron stock, moral force, social control, agent object, dan guardian value, yang dimana 5 peran fungsi tadi itu dibutuhkan beberapa skill. Nah, salah satunya itu leadership. Nah, jadi nanti teman-teman kita nanti saling diskusi aja tentang mengenai leadership, atau mungkin teman-teman di sini siapa tahu ya, di sini ada yang punya pengalaman lebih mengenai leadership, kita nanti sharing-sharing aja. Nah, walaupun di sini saya pemateri, bukan berarti saya berahli atau berpengalaman banyak tentang leadership. Jadi memang kita di sini sama-sama belajar, karena ini adalah salah satu skill yang diharapkan semua mahasiswa punya. Nah, mungkin bisa langsung di next aja Kak, sambil kita perkenalan lebih dalam lagi. Oke, kita kenalan lagi ya teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Eman Walidawati, biasa dipanggil Eman. Saya mahasiswa Sistem Informasi Institut Teknologi Kalimantan semester 6. Nah, saya asal Samarinda ya teman-teman. Tadi saya lihat di komen ada yang dari Samarinda juga, dari Penajam, ada dari Balikpapan pastinya, terus juga dari moderator kita pun dari Jawa ya Kak ya, dari Solo. Mantap banget Ya, betul sebagai sekali. pulau. Dari Sabang sampai Merauke. Terus juga untuk saat ini saya menjabat jadi Sekretaris Departemen Keprofesian Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Terus juga buat teman-teman yang kuliah di TK mungkin sudah nggak asing ya sama LKMM di TK. Jadi LKMM ini salah satu proker yang ada di kampus saya, yaitu kayak pelatihan manajemen mahasiswa. Nah, jadi saya tergabung di bagian situ. Dan juga kesibukan lainnya yaitu magang di PTMKA di divisi job analis. Nah, mungkin langsung di next aja Kak, buat kita langsung masuk ke materi. Nah, teman-teman, jadi di leadership ini bakal ada beberapa outline ya yang bakal saya bawakan, dari pengertian, terus juga prinsip kepemimpinan, tantangan besar kepemimpinan, terus juga definisi pembeda antara pemimpin dan pimpinan, terus juga kapan seseorang menjadi pemimpin, dan juga ciri umum pemimpin yang berhasil, dan juga karakteristik utama seorang pemimpin. Mungkin bisa di next lagi, Kak. Oke teman-teman, jadi di sini saya mau interaksi dikit sama teman-teman peserta. Mungkin teman-teman di sini bisa join dulu di kelas poinnya, karena saya pengen silahkan. Ayo join teman-teman, ditunggu nih. Silakan teman-teman buat join dulu dengan kode 11280. Silakan teman-teman, saya butuh nih interaksi sedikit sama teman-teman. Leadership itu apa sih menurut teman-teman? Silakan teman-teman join. Nah, ayo join teman-teman, sudah ada tuh di kolom chat. Terus juga pakai kode 11280. Silahkan teman-teman, apa sih leadership itu?
Nah, di sini udah satu orang yang teman-teman kalau dari Kak Reza yaitu cara memimpin. Gimana jawaban yang lain teman-teman? Ada lagi nggak? Nyampein ini yang udah join 5 ya. Mungkin bisa dilihat siapa aja tuh 5 orang itu. Nah, mungkin bisa langsung dijawab aja nih teman-teman yang udah join. Menurut teman-teman leadership itu apa sih? Silahkan teman-teman, apa sih leadership itu menurut teman-teman? Ayo Kak Arya, Kak Chandra, Kak Siti Mardia, Kak Modif, Kak Fatih, Kak Ariana Grande, wah ada artis ya di sini. Silahkan teman-teman, menurut teman-teman leadership itu apa sih? Ada Kak Kristina, silahkan kakak semuanya di sini. Menurut teman-teman apa sih leadership itu? Mungkin bisa dilihatkan yang sudah menjawab. Oke, menurut Kak Renda yaitu kepemimpinan. Terus juga menurut Kak Ariana Grande yaitu pemimpin dalam suatu kelompok. Dan juga menurut Kak Modif yaitu kemampuan untuk memimpin orang banyak dan meraih tujuan bersama. Nah, yang lain ditunggu jawabannya nih. Saya tunggu 10 detik lah. Nah, ada tambahan nih dari Kak Arya yaitu cara mengarahkan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, mungkin langsung di kelas saja Kak buat kita bahas ke next-nya. Karena jawaban teman-teman ini sudah lumayan bagus kok. Sudah tepat malahan. Nah, oke teman-teman. Jadi kepemimpinan itu menurut KBPI adalah perihal pemimpin atau cara memimpin. Nah, menurut para ahli lain yaitu Paul Hersey, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok ke arah pencapaian tujuan organisasi. Nah, menurut para ahli lain yaitu Dwight D. Eisenhower, yaitu kemampuan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan mengajak orang lain agar mau melakukannya. Nah, jadi intinya teman-teman, kepemimpinan itu adalah suatu kemampuan seseorang yaitu mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan, memutuskan orang atau kelompok orang untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Nah, untuk pengertian dapat dipahami ya teman-teman. Jadi intinya kepemimpinan itu lebih kemampuan atau cara seseorang memimpin sesuatu. Nah, mungkin bisa di-next lagi Kak. Oke. Prinsip kepemimpinan yang pertama itu ada tentukan sasaran tujuan anggota kelompok. Nah, ini udah pasti ya teman-teman. Jadi seorang pemimpin itu tentunya kita harus menentukan sasaran dan tujuan dari organisasi atau perusahaan atau kelompok yang dia pimpin. Nah, dalam pelaksanaannya, ketika menyusun sasaran dan tujuan yang sebagai pemimpin itu harus mengajak seluruh anggotanya atau bawahannya tahu gitu tujuannya dalam kelompok ini. Jadi memang penting banget menentukan sasaran dan tujuannya. Terus juga bantu anggota agar dapat menyesuaikan diri dengan kelompok. Nah, sebagai seorang pemimpin, kita tuh harus peduli terhadap anggota kita, apalagi misalnya ada anggota baru ya teman-teman. Jadi kita seorang pemimpin, kita harus ajak dia buat mudah berbaur gitu. Jangan sampai kita tidak peduli sama anggota yang masih belum bisa beradaptasi dengan kelompok tertentu. Terus juga bantu anggota untuk mencapai tujuan atau sasaran kelompok. Sebagai seorang pemimpin, kita harus selalu membantu anggota di semua divisi atau semua orang nih jika ada kendala sesuai supaya bisa mencapai tujuan organisasi yang dituju dari awal. Lalu tunjukkan bahwa orientasi kita itu adalah kelompok, bukan perorangan. Nah, ini juga tantangan jadi seorang pemimpin itu kita harus menunjukkan bahwa kita itu harus mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan harus mementingkan kepentingan individu agar tidak adanya terjadi kesenjangan sosial dan juga kita bisa bersikap adil sebagai seorang pemimpin. Jadi jangan sampai orang yang ada di kelompok kita itu punya prinsip individualis. Kita harus menyatukan dan menyelaraskan satu pemikiran. Dan juga koordinasi ke kegiatan kerja, di mana sebagai seorang pemimpin kita harus selalu melakukan koordinasi terkait kegiatan kerja yang dilakukan oleh tiap penugasan, tiap divisi atau kelompok agar tidak terjadinya miskomunikasi. Jadi yang penting banget
koordinasi kerja dan kolaborasi. Dan juga yang pastinya tunjukkan perhatian manusiawi. Nah, sebagai seorang pemimpin juga dia harus bersikap adil dan membagi penugasan. Jangan sampai yang dia ngasih beban kerja ke anggotanya itu tidak sesuai minat atau kemampuan si anggota kita. Jadi memang penting banget seorang pemimpin itu harus kenal yang dia pimpin ini siapa aja, dan kita harus tahu yang beban kerja yang kita bagi ke mereka itu harus mereka mampu gitu. Jadi itu maksudnya tunjukkan perhatian manusiawi dan juga ngasih beban kerja itu harus yang masuk akal gitu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Mungkin bisa langsung di next lagi Kak slide-nya. Oke, tantangan besar kepemimpinan. Di next Kak. Oke, yang pertama itu ada visi organisasi yang lemah, yang dimana setiap organisasi itu tentunya memiliki visi agar bisa mencapai tujuan organisasi ya teman-teman. Nah, ketika kita menjalani kepemimpinan, tentu kita harus membuat visi sendiri, dan visi tersebut itu harus kuat jangan lemah agar dapat dicapai. Ada tolak ukurnya teman-teman, jadi tidak berubah dan yang pastinya supaya visi kita tuh konsisten, karena kita ada patokan gitu teman-teman. Terus juga next Kak. Oke, perilaku kepemimpinan yang inkonsisten, yang dimana seorang pemimpin itu harus selalu konsisten dalam memimpin organisasinya atau kelompoknya agar selaras dan sesuai dengan visi dan tujuan yang dibuat, serta tidak berubah-ubah, supaya dia konsisten dalam mengambil suatu keputusan. Nah, kurangnya kader pemimpin dalam suatu organisasi atau kepanitiaan itu kan pasti ada ya teman-teman, kayak peralihan atau pergantian tugas gitu seorang pemimpin. Nah, kebetulan si individunya ini belum siap jadi pemimpin, dia masih belum ada jiwa kepemimpinan. Nah, itu juga salah satu tantangan si pemimpin, si individunya ini. Karena apa? Karena dia belum siap menjadi pemimpin, yaitu jadinya kurangnya kader pemimpin di dalam jiwanya tersebut. Oke, next lagi Kak. Kompetensi manajemen yang lemah, yang dimana si pemimpin ini, si individu ini masih belum punya manajemen diri dengan baik, entah dari manajemen waktu, manajemen diri, atau manajemen lainnya. Yang dimana dia aja belum bisa memanajemen dirinya dengan baik, apalagi memanajemen orang lain. Jadi memang itu juga salah satu tantangannya. Dia masih belum bisa menentukan manajemen untuk dirinya sendiri, makanya kompetensi manajemen dia masih lemah. Oke, next lagi Kak. Nah, buruknya keterkaitan antar unit kerja dengan tujuan organisasinya. Setiap unit-unit kerja itu kan harus satu tujuan dan memiliki keterkaitan satu sama lain agar dapat bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan proyeknya. Apabila unit-unit kerja ini tidak saling keterkaitan, tentunya kan akan menimbulkan konflik ya teman-teman. Jadi itu juga salah satu hambatan karena terjadinya konfliknya itu juga salah satu tantangan besar pemimpin, karena yang dia pimpin ini lagi ada terjadi keterkaitan unit-unit kerja yang tidak sevisi seperti itu. Dan juga poin terakhir, mungkin next saja Kak. Oke, yaitu ketidakmampuan untuk mengelola konflik secara efektif. Nah, seorang pemimpin itu harus tahu bagaimana cara dia mengelola konflik yang efektif dengan memberikan solusi yang terbaik agar konflik yang terjadi di kelompoknya itu tidak berkepanjangan atau berkelanjutan. Dan tentunya kalau misalnya terjadi konflik ini kan nanti akan merusak reputasi organisasi atau kelompok tersebut. Nah, itu memang tantangan dari pemimpin. Dia harus mampu mengelola konflik dan yang pastinya harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Mungkin next lagi Kak. Teman-teman, saya mau diskusi lagi nih dikit. Menurut teman-teman apa sih bedanya pemimpin dan pimpinan itu? Ini agak mirip-mirip ya teman-teman. Pemimpin, pimpinan. Suaranya ada dirasa kerusuk ya. Pilih. Ini suara saya aman nggak? Aman kok Kak, aman. Oke. Ayo silahkan teman-teman untuk join dulu di kelas poinnya. Saya mau nanya tentang apa ya bedanya pemimpin dan pimpinan.
Oke, teman-teman mungkin bisa join dulu ke kelas poinnya. Saya mau nanya nih, menurut teman-teman apa sih bedanya pimpinan dan pemimpin itu? Silahkan teman-teman. Oke, udah ada satu orang yang jawab, yaitu kalau pemimpin itu orangnya, pimpinan itu jabatannya. Nah, teman-teman yang lain gimana nih? Apa ada jawaban yang lain? Silahkan ya teman-teman langsung join. Oke, menurut Kak Reza, yaitu pemimpin itu orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab. Nah, sedangkan pimpinan itu berhubungan dengan jabatan. Nah, gimana nih teman-teman yang lain? Ada jawaban lain nggak? Oke, dari Karenda, pemimpin itu adalah orang yang langsung terjun ke lapangan, sedangkan pimpinan itu hanya sebuah gelar. Oke, mantap juga nih jawabannya. Mungkin satu lagi kali ya kita tunggu. Silahkan teman-teman, ada lagi nggak yang ingin berpendapat? Apa sih bedanya pemimpin dengan pimpinan itu? Ini jawaban teman-teman yang sudah sapit lumayan sudah betul sih teman-teman. Oke nih, ada jawaban dari Kak Kristina, yaitu pimpinan itu jabatannya. Sedangkan kalau pemimpin itu peran seseorang dalam memimpin. Oke, terima kasih ya atas jawabannya teman-teman. Mungkin bisa langsung di close aja Kak, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, betul ya yang disampaikan teman-teman tadi, kurang lebih aja jawabannya. Jadi kalau pemimpin itu adalah agen perubahan, yaitu seseorang yang bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari tindakan orang lain dan mempengaruhi dirinya. Sedangkan kalau pimpinan itu merupakan jabatan yang ada dalam sebuah organisasi, tetapi dia orang yang pimpinan itu dia belum tentu punya sikap pemimpin. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Jadi pemimpin itu dia si individunya, si individu yang jadi ketua. Sedangkan kalau pimpinan itu hanya sekedar jabatan, tapi belum tentu punya sikap pemimpin. Nah, sedangkan kalau kepemimpinan itu adalah kemampuan seseorang memimpin sesuatu. Itu ya teman-teman, pasti paham ya teman-teman. Mungkin bisa langsung di next aja Kak. Nah teman-teman, menurut teman-teman ini apakah termasuk pemimpin? Ini ada kelas poin lagi teman-teman. Di sini teman-teman berpendapat betul atau salah. Kan sudah dijelasin tuh teman-teman, kalau pemimpin itu apa, pimpinan itu apa. Nah menurut teman-teman itu pemimpin atau bukan? Tuh ya, yang lain gimana? Betul nggak sih kalau Pak Jokowi, Pak Putin, terus sama siapa tuh satunya tadi? Apakah dia seorang pemimpin? Oke, udah 4 orang yang jawab. Mungkin bisa langsung kita next saja, Kak. Oke, kata-kata jawab betul ya teman-teman. Yang betul sih jawabannya mereka itu adalah seorang pemimpin. Oke, mungkin di next saja, Kak. Oke, teman-teman, pemimpin itu adalah seorang yang menjadi kepala dalam badan pemerintahan, organisasi, kelompok. Sama ya kayak di contoh yang tadi kayak Pak Jokowi, Pak Putin, dan Presiden Amerika. Siapa ya namanya lupa tadi. Mereka adalah seorang pemimpin karena dia punya jabatan tertentu. Terus juga pemimpin itu adalah penentu tujuan yang dimana seorang pemimpin itu dia harus bisa. Oke, Joe Biden ya. Oke, makasih Kak Renda atas jawabannya. Oke, jadi
pemimpin itu sebagai penentu tujuan, yang dimana seorang pemimpin itu dia harus bisa menentukan tujuan dan sasaran kelompok atau organisasi yang dia pimpin, agar yang dia pimpin itu terarah dan terstruktur. Terus juga harus menjaga korelasi atau komunikasi antar badan-badan yang ada di bawahnya. Jadi seorang pemimpin itu dia harus terus menjaga komunikasi dengan seluruh anggotanya agar dalam menjalankan koordinasi atau pembagian tugas itu bisa berjalan dengan baik. Jadi memang penting banget dia harus menjaga keharmonisan atau menjaga SOB dan juga komunikasi satu sama lain. Dan juga pemimpin itu dia harus punya skill problem solving, yang dimana pemimpin itu dia harus punya kemampuan itu, yang dimana memang pemimpin itu harus dapat mengatasi segala permasalahan yang terjadi di internal kelompoknya. Karena kan namanya suatu kelompok pasti ada aja kan ya teman-teman, entah masalah besar atau enggak. Nah, jadi pemimpin itu wajib banget punya kemampuan tersebut, yaitu mengambil suatu keputusan. Terus juga pemimpin itu adalah seorang yang paling paham atas organisasi yang dia kepalai. Nah, jadi bisa aja pemimpin itu dia dipilih karena berdasarkan kemampuan dan pengalaman yang dia punya. Jadi kayak misalnya di suatu kepanitiaan ya teman-teman. Kadang kan kita milih dia menjadi kayak koor divisi. Kenapa kita milih dia? Karena dia sebelumnya pernah menjadi staf di bagian itu. Nah, kita kan memilih dia berdasarkan dari pengalaman dia. Makanya kita menganggap dia paham apa yang bakal dia ketuakan nanti. Nah, sebenarnya teman-teman nggak cuma itu sih teman-teman. Seseorang harus paham yang dia kepalai. Menurut saya, jadi penting juga dia mengenal anggota yang dia pimpin. Jadi saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya jadi pemimpin. Waktu saya semester 4 sampai 5 itu saya pernah diamanahi ditunjuk buat jadi ketua kelompok di dalam suatu proyek tugas besar mata kuliah. Nah, kalau kami di kuliah IT itu kita nyebutnya PM ya teman-teman, project manager. Nah, pada saat itu saya ditunjuk sama teman-teman saya buat jadi PM di kelompok itu. Nah, sebenarnya saya nolak teman-teman karena alasannya saya perempuan. Tapi sebenarnya mindset kayak gini, pemikiran kayak gini kan nggak boleh ya teman-teman. Sebenarnya kan pemimpin itu bisa dilakuin siapa aja, entah laki-laki atau perempuan. Terus juga alasan lainnya kenapa saya nggak mau jadi ketua di kelompok itu karena saya merasa saya nggak mampu karena kurangnya pengalaman. Tapi entah kenapa teman-teman saya itu tetap pengen saya gitu ya, mau jadi jadi PM di kelompok tersebut. Pas saya pikir-pikir kayaknya nggak apa-apa deh saya ngalah, saya yang jadi PM, karena juga permintaan teman-teman yang percaya saya jadi PM di kelompok mereka. Nah, kebetulan teman-teman yang saya pimpin ini memang teman-teman dekat saya. Jadi saya kenal banget kan karakteristik masing-masing individu di kelompok saya. Jadi ada satu teman saya, dia itu memang tipenya yang kalau misalnya dikasih tugas itu dia memang bisa lah diamanahin. Cuman dia memang agak lambat dan suka melalaikan tugas. Terus juga ada satu teman saya yang kalau dikasih tugas juga bisa aja diandalkan tanpa harus ditemenin, dia bisa lah kalau dikasih penugasan. Terus juga ada satu teman saya yang dia memang tipe mahasiswa yang hilang-hilangan. Tapi kalau dikasih penugasan itu bisa aja gitu. Nah, pasti teman-teman di sini paham ya. Namanya mahasiswa itu kan ada kesibukannya masing-masing, ada yang mahasiswa yang suka hilang-hilangan. Pasti teman-teman ngerasain lah langsung kalau teman-teman kita tuh berbagai macam karakteristiknya. Ya, itu juga yang saya alami. Jadi yang saya pimpin ini punya karakteristik beda-beda macam-macam. Nah, karena saya tahu mereka ini punya karakteristik yang beda-beda, jadi saya mau nggak mau harus atur strategi supaya tugas-tugas dari dosen itu tetap terlaksana dengan baik sebelum deadline waktunya. Jadi kadang kalau misalnya ada penugasan, saya mau nggak mau harus ngubungin mereka satu-satu, kayak ngajak teman saya yang ini, ngubungin dia jauh-jauh hari, terus juga nge-spam dia, nge-follow up mereka terus juga membagi tugasnya itu sesuai kemampuan mereka. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya saya nggak kayak gitu, itu tugas nggak akan selesai. Itu tugas nggak akan selesai tepat waktu, akan lalai dengan begitu saja. Kalau misalnya saya cuma membagi tugas tanpa ngajak mereka meet atau zoom gitu. Karena saya tahu kan teman saya yang ini dia memang kalau ngerjain tugasnya itu harus ditemenin, harus dipantau secara langsung. Karena kalau nggak kayak gitu,
dia pasti akan lalai. Nah, jadi poin pentingnya teman-teman, pemimpin itu dia nggak cuma paham apa yang dia kepalain, apa yang dia pimpin, tapi dia juga harus paham dan tahu betul siapa aja yang dia pimpin. Jadi itu pentingnya pemimpin itu harus kenal siapa aja anggotanya gitu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Mungkin bisa di next. Sih seorang itu menjadi pemimpin? Yang pertama, yaitu dilahirkan untuk jadi pemimpin. Nah, ini lebih ke takdir ya teman-teman. Teman-teman di sini juga pasti tahu kalau Nabi, Rasul, faktor keturunan, yaitu misalnya contohnya kayak turunan Raja Muris ya teman-teman. Itu kan dia bakal menjadi pemimpin karena sisilah keluarga, karena dia memang turunan raja. Terus juga yang poin 3 ini dilakukan untuk jadi pemimpin. Nah, ini yang bisa kita lakuin nih teman-teman, yang bisa dilakuin siapa aja. Yang pertama karena dia punya karismatik, dia punya potensi atau jiwa kepemimpinan. Terus juga sebelumnya telah menjadi pemimpin pada bagian kelompok itu, berarti dia kayak punya pengalaman gitu kan, pengalaman di bidang tertentu, makanya dia dipercaya menjadi pemimpin. Terus juga memiliki pengetahuan, keterampilan yang lebih dari yang lain. Nah, pemimpin itu bisa dipilih karena dia memang punya keahlian punya keterampilan tersebut, makanya dia dipercaya menjadi pemimpin. Dan juga yang pastinya poin yang paling utama itu adalah pemimpin itu bisa dipilih karena dia memang dapat dipercaya, jujur, dan pastinya bertanggung jawab. Ya teman-teman, ini suara saya jelas nggak teman-teman? Ada putus-putus nggak? Soalnya di saya internetnya not stabil. Aman nggak? Aman kok Kak, aman-aman. Aman ya. Oke, aman ya, kayak lanjut ya. Oke, ciri umum pemimpin yang berhasil yang pertama yaitu kelancaran berbicara. Jadi teman-teman, pemimpin itu kalau bisa memang harus punya public speaking yang bagus. Karena apa? Karena kan dia menjadi garda terdepan kita ya teman-teman. Kalau misalnya ada koordinasi antar kelompok. Jadi memang penting banget pemimpin itu punya kelancaran berbicara, kemampuan komunikasi yang baik, apalagi saat membagi tugas. Terus juga kemampuan untuk memecahkan masalah. Jadi seorang pemimpin itu memang harus tahu betul permasalahan anggotanya. Jadi, apalagi dia kan menjadi pusat keputusan ya teman-teman. Jadi dia memang harus bisa memecahkan masalah dengan adil dan yang pastinya bijaksana. Terus juga kesadaran akan kebutuhan kelompok yang dimana dia itu tahu gitu, dia sadar kalau dia itu dibutuhkan sama anggotanya. Jadi kalau misalnya kelompoknya itu anggotanya itu ada kendala, dia bersedia untuk membantu. Oke, next lagi Kak. Oke, kelulusan. Kelulusan ini maksudnya di mana si pemimpin ini dia mampu menyesuaikan dirinya. Jadi dia bisa menyesuaikan apapun tantangan yang dihadapi. Entah misalnya dia terjadi konflik atau terjadi koordinasi antar unit kerja ataupun yang lainnya. Jadi dia fleksibel dan mudah menyesuaikan diri sama apa yang terjadi selama dia memimpin sesuatu. Terus juga kesediaan menerima tanggung jawab. Nah, ini di mana si pemimpin ini dia sudah memang siap menerima apapun yang terjadi yang dengan dia siap menjadi garda terdepan dan bisa menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi pusat keputusan saat dia menjadi pemimpin. Dan juga kesadaran akan dirinya dan lingkungannya. Jadi pemimpin yang berhasil itu dia peka terhadap lingkungan. Jadi dia mengenal baik dari sisi anggota, dari lingkungannya, ataupun apa yang dia kuasai. Gitu teman-teman. Mungkin bisa di next Kak. Oke, karakteristik utama pemimpin. Nah, ini sebenarnya udah masuk outline terakhir ya teman-teman. Tapi saya ada mau interaksi dikit nih sama teman-teman. Mungkin bisa di next Kak. Nah, teman-teman, saya pengen dong teman-teman yang di sini, saya minta menurut teman-teman coba pilih 3 karakteristik utama yang paling penting lah teman-teman untuk seorang pemimpin. Silahkan teman-teman. Jadi teman-teman pilih 3 teratas yang menurut teman-teman menjadi karakteristik utama pemimpin. Silahkan teman-teman. Dicoret aja teman-teman. Menurut teman-teman yang apa sih yang penting banget seorang pemimpin itu? Harus jujur kah? Harus visioner kah? Harus adil kah? Jadi semuanya di sini poin-poinnya penting ya teman-teman. Cuman saya minta 3 teratas.
Silakan teman-teman pilih yang menurut teman-teman karakteristik utama pemimpin itu apa. Saya minta tiga teratas. Oke, menurut Kak Renda yaitu jujur, visioner, suportif, dan adil. Oh, mantap. Mungkin di next lagi, Kak. Oke, menurut Kak Reza itu yang penting itu jujur, terus berkompeten, dan juga adil. Ada lagi nggak, Kak? Atau masih 2? Oke, silahkan teman-teman yang lain ditunggu. Mungkin Mas Renda bisa on mic dulu nggak? Alasan Mas Renda memilih keempat itu apa? Cek udah masuk belum? Udah ya? Iya, masuk. Mohon izin menjawab kalau dari versi saya itu dan sepengalaman saya sih visioner kan kita harus bisa berpandang ke depan ya, misalkan 3 langkah atau 10 langkah ke depan. Jadi misalkan kalau kita dengan diskusi dengan tim, kita harus memberikan pandangan ke anggota bahwa ada risiko yang kecil, ada yang besar. Pandangannya bagaimana untuk kedepannya dan sebagainya. Kemudian jujur, yang pastinya kita mengatakan fakta yang ada ya, supaya data atau yang kita katakan atau pengalaman yang kita dapat itu valid. Jadi bisa menjadi acuan bagi anggota yang lain. Untuk suportif pastinya kita pemimpin itu kan banyak tipenya ya. Ada yang suportif dari belakang, maksudnya mendorong anggotanya untuk tetap fire up atau tetap semangat. Jadi saling menguatkan juga. Walaupun dari anggotanya ada yang mungkin agak-agak mungkin. Kemudian adil maksudnya di sini posisi antara kebanyakan kan kalau misalkan ketuanya cowok, ntar modusnya ke cewek, anggota cewek gitu. Adilnya ke cewek doang, pas ke cowok ya maksudnya adil dalam konteks semua rata. Jadi dalam konteksnya itu entah dalam jenis kelamin atau pikiran, dan sebagainya sih, yang pokoknya berbeda itu harus kita samakan agar semuanya itu mempunyai kesempatan yang sama. Kalau itu sih kalau menurut saya 4 sih. Terima kasih. Oke, makasih Kak Renda atas jawabannya. Mungkin yang lain. Nah, Kak Ariana Grande, menurut Kak Ariana Grande itu yang paling utama itu jujur, terus sebuah berkompeten, suportif, dan adil. Ini Kak Ariana mau nggak on mic? Kena alasan kakak kenapa memilih itu? Mau nggak Kak on mic? Atau mungkin yang satunya deh, Kak Reza. Kak Reza bisa on mic nggak? Mau nanya pendapatnya. Menurut Kak Reza, kenapa sih Kak Reza memilih itu? Kenapa Kak Reza menganggap jujur, berkompeten, dan adil itu menjadi hal yang utama dalam seorang pemimpin? Silahkan Pak. Mau nggak on mic? Suara saya terdengar? Tes. Apakah suara saya terdengar? Masuk. Oke, baik. Jadi kalau dari saya sendiri ini ada 3 poin sebenarnya. Kalau memang bisa milih lebih ya satunya antara visioner atau sportif. Nah, cuma di sini saya pilih jujur yang pertama di sini karena menurut saya pemimpin itu harus dapat jujur supaya bisa dipercaya oleh rekan-rekan timnya. Baru yang kedua kompeten atau cerdas. Nah, biasanya kan kalau orang mau jadi pemimpin itu sudah memiliki kompetensinya baik di bidang manajemennya kah, di bidang keterampilan skill di soft skillnya, baik itu problem solving, creative thinking, dan hal-hal lainnya itu perlu dikuasai oleh seorang pemimpin agar dia bisa memimpin dengan baik juga. Lalu di sini adil. Nah, adil itu kurang lebih kayak Mas Renda tadi, adil dalam pembagian tugas, misalnya pembagian job desk, tidak memberikan beban yang kerja yang lebih kepada kepada rekan tim yang misalnya temannya atau apa gitu. Jadi harus adil untuk setiap anggota atau bawahannya gitu. Nah, itu aja sih kalau dari saya untuk pilihannya. Kalau mungkin bisa dipilih lagi ya antara visioner atau sportif, mungkin lebih ke bagian suportifnya supaya dia selalu memberikan dukungan kepada anggota di bawah bawahannya gitu. Selalu memberikan motivasi juga kepada anggota-anggotanya gitu, suportif, mendukung apapun yang dilakukan anggotanya ataupun yang diberikan oleh anggotanya. Gitu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih atas Kak Reza jawabannya. Mungkin bisa dibuka nggak itu Kak Bilal? Kalau Kak Bilal apa Kak?
Wah, kalau Kak Bilal cuma visioner ternyata. Kak Bilal mau nggak on mic? Kenapa Kak Bilal cuma milih visioner? Halo Kak Bilal, mau nggak on mic berpendapat? Kenapa yang paling penting itu visioner? Gimana nih, mau nggak Kak Bilal? Oke, mungkin dicukupkan aja deh teman-teman. Oke, di close Kak. Oke, makasih ya teman-teman. Makasih ya teman-teman atas tanggapannya dan yang mau bersuara tadi. Oke, betul ya teman-teman. Jadi pendapat teman-teman itu saya juga sepakat teman-teman. Jadi karakteristik utama itu bisa dia memang harus jujur. Karena kan kita nggak mau ya dipimpin sama orang yang tidak percaya. Kita kan pasti mau dipimpin sama seseorang yang amanah. Terus juga kalau misalnya saya ditanya ya mau apa yang paling utama, kalau saya sih milihnya jujur, suportif, sama adil. Kenapa? Karena suportif itu memang suatu yang ini sih, memang perlu banget dia itu mendukung anggotanya dalam mengerjakan tugas. Jadi memang kalau saya sih pengennya pemimpin itu sportif, dia selalu mendukung dan selalu membantu gitu kalau misalnya anggotanya itu ada kendala. Terus juga yang pastinya adil. Kenapa? Karena kan pemimpin itu harus membagi job task-nya itu harus adil, jangan sampai ada merasa yang ini kelebihan, yang ini enggak, dan juga harus mengenal pembagi itu sesuai dengan kemampuan masing-masing anggotanya. Nah, kalau visioner ini saya juga setuju sih teman-teman, tapi enggak saya masukkan ke 3 prioritas utama karena visioner ini lebih ke kayak pemikiran jangka panjang. Sebenarnya kalau kayak nggak pemikiran jangka panjang pun sebenarnya pemimpin tuh bisa bagus-bagus aja. Terus juga ini juga berkompeten atau cerdas ini memang karakteristik utama pemimpin, karena kan kita pengen pemimpin kita itu kan memang dia punya keahlian, dia berkompeten dan cerdas karena kan dia memimpin kita. Jadi kita perlu banget pemimpin yang dia itu memang dia itu cerdas karena dia akan mempengaruhi dia saat mengambil suatu keputusan. Nah, kalau inspiring ini kalau bagi saya sih ini suatu bisa dianggap poin terakhir lah. Karena apa? Inspiring ini dia bisa datang kapan saja dan bisa terasah di di pertengahan kepemimpinan. Makanya saya nggak masuk ke 3 prioritas utama. Jadi teman-teman. Teman-teman, ini sebenarnya sudah masuk ke outline terakhir teman-teman tentang karakteristik utama pemimpin. Jadi buat teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan atau ingin berbagi cerita tentang pengalaman jadi pemimpin, itu boleh banget. Karena di sini kita sama-sama belajar. Karena kan walaupun saya sama kayak teman-teman, karena saya juga pengalaman jadi pemimpin pun juga sangat sedikit. Jadi siapa tahu teman-teman di sini ada yang punya pengalaman memimpin ada organisasi kah, kepanitiaan kan, mungkin bisa cerita. Atau mungkin ada yang ditanyakan juga boleh. Silahkan teman-teman. Mungkin bisa saya ambil alih ke moderator. Oke, makasih Kak Emma. Wah, keren banget nih. Katrin sampein sama Kak Emma, di mana menjadi seorang leader tuh nggak mudah ya. Ada banyak banget tantangan yang harus dihadapi oleh seorang leader. Karena seorang leader itu adalah suatu penentu tujuan dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Nah, langsung aja nih kita masuk di sesi diskusi buat teman-teman yang mau nanya, silahkan raise hand atau di room chat juga bisa diketik. Silahkan yang mau nanya, mau kepo-kepo tentang apa sih leadership itu buat lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi. Silakan yang mau nanya bisa on mic aja atau mau diketik di room chat juga boleh. Teman-teman silahkan. Ayo mau kepo-kepo boleh banget nih. Bisa langsung on mic aja atau diketik juga nggak apa-apa.
Oh, atau mungkin ini aja Kak, mungkin sambil nunggu pertanyaan, mungkin saya minta dong siapa tahu di sini ada nggak sih mau cerita atau berbagi pengalamannya, dia pernah memimpin apa? Bebas sih teman-teman, entah mau memimpin kelompok, atau pernah jadi ketua kelas, atau kepanitiaan, atau organisasi. Oh, ini sudah ada nih pertanyaan dari Kak Renda. Makanya saya baca dulu. Dari Kak Arenda, misal saya menjadi ketua tim di sebuah proyek yang di luar kompeten saya, itu kira-kira gimana ya Kak? Apakah saya tidak masuk di kategori menjadi seorang pemimpin? Dikarenakan saya harus menghandle tim dengan proyek 3 dimensi, sedangkan saya sendiri biasanya di 2 dimensi. Silakan Kak Emma untuk bisa dijawab. Oke, terima kasih ya atas pertanyaan Kak Renda. Oke, kalau menurut saya itu tetap bisa kok, tetap bisa masuk ke kategori kalau kakak itu bisa menjadi pemimpin. Walaupun kakak memang kurang berkompeten di bidang tersebut. Kenapa? Sebenarnya yang paling pentingnya itu ya Kak, pemimpin itu dia memang bersedia menjadi pemimpin. Karena kan jadi pemimpin itu kan harus belajar ya. Jadi anggap aja hal kayak gini, anggap aja suatu pengalaman. Kayak saya tadi kan dipilih jadi pemimpin itu padahal saya nggak mau karena saya merasa saya perempuan, terus juga karena kurangnya pengalaman dan nggak ngerti yang saya pimpin itu apa. Tapi sebenarnya nggak ada salahnya mencoba pemimpin. Anggap aja ini adalah pengalaman kita dan juga anggap aja ini memang sudah takdir kita, memang sudah menjadi pemimpin. Jadi kalau misalnya kakak disuruh memimpin di suatu hal yang memang bukan bidang kakak, itu sebenarnya nggak masalah, karena berarti kakak memang dipercaya untuk memimpin mereka. Kan memimpin itu nggak mesti harus menguasai yang di bidang itu kan, bisa aja memang dari kakaknya memang punya kemampuan lain, atau memang kakak itu memang dianggap bisa gitu memimpin walaupun tidak di bidang kakak, tapi kakak itu dipercaya karena kemampuan yang lain, kayak misalnya di public speaking, di bagian tanggung jawab, bagian koordinasi. Jadi itu nggak masalah. Jadi walaupun nggak sesuai bidang kakak, itu bisa apa aja. Jadi nggak mesti harus sesuai bidang dan pengalaman yang kakak geluti. Gimana Kak Renda, apakah terjawab? Oke, mantap katanya Kak. Oke, makasih juga Kak Renda. Mungkin lanjut ya. Ada lagi katanya dari A. Kak, kalaunya kita memimpin tapi anggotanya nggak nurut, bahkan kita nggak dianggap, gimana ya Kak? Karena kitanya dianggap bosi gitu. Kak, gimana Kak? Tuh, gimana? Sering ya kayak gini terjadi sih. Iya, betul-betul. Oke, makasih ya atas pertanyaannya si A. Oke, ini memang tantangan ya teman-teman. Kadang kita memimpin sesuatu, tapi nyata anggota kita nggak nurut. Malah kita dianggap jadi soan bos. Nah, itu memang ini sih, kita memang jadi pemimpin itu harus kuat mental dan harus pintar ngatur strategi. Kadang memang seperti yang saya jelaskan tadi ya, penting banget yang pemimpin itu harus tahu apa yang dia pimpin dan siapa aja dia pimpin, supaya apa, supaya dia bisa mencari celah dan mengatur strategi yang dia pimpin. Nah misalnya nih kalau ada anggota yang nggak nurut, mungkin bisa aja kita lakuin kayak suatu konsekuensi yang dimana itu tuh memang mau agak kena mental mereka lah, kan kayak gitu. Kayak misalnya kayak kita kan mahasiswa, kayak misalnya di tugas kelompoknya kita jelaskan aja konsekuensinya apa kalau misalnya mereka nggak nurut, ya kita kasih tahu aja apa resikonya kalau misalnya kita nggak ngerjain job desk-nya. Jadi itu sih kalau menurut saya, jadi lebih ke kitanya harus ngatur strategi dan mau mengalah, dan intinya kita memang harus ini sih, harus adil dan harus tegas lah dalam memimpin mereka. Jadi intinya harus berani mengambil resiko misalnya kayak gitu, walaupun memang kita nggak disukai ya teman-teman. Itu memang sudah tantangannya jadi seorang pemimpin. Semoga terjawab ya Kak A. Gimana Kak A? Gimana Kak A atas jawabannya? Apakah sudah puas dengan jawaban dari Kak Emma? Oke Kak, sangat inspiring katanya. Oke, lanjut nih dari Kak Mediana. Dari Kak Mediana, jadi gimana sih Kak membedakan pemimpin dan kepemimpinan?
pertanyaan dari IG Yosi Cafe. Oke, gimana Kak? Jadi kalau sebenarnya udah dijelasin ya di slide tadi. Nah, kalau pemimpin itu lebih ke agen perubahan, lebih ke isi individunya, dari isi orangnya itu. Nah, sedangkan kalau kepemimpinan itu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengatur, memotivasi, mengarahkan ke si intinya ya, teman-teman kalau kepemimpinan terjawab ya Kak Media. Putus-putus Kak suaranya. Soalnya your internet Suaranya connect. nggak jelas Kak tadi. Bisa diulangin Oke, nggak Kak? bisa. Jadi ini udah jelas nggak suaranya? Ya udah sudah. Oke, jadi kalau pemimpin itu lebih ke orangnya, agen perubahan kan tadi pengertiannya kan kalau pemimpin itu agen perubahan, berarti intinya si individunya, si dia yang punya jabatan, yang dia dipercaya menjadi ketua. Nah, sedangkan kalau kepemimpinan itu lebih ke kemampuan atau cara seseorang memimpin sesuatu. Jadi itu sih intinya, inti mudahnya. Kepemimpinan itu kemampuannya, kalau pemimpin itu si individunya itu yang dipercaya menjadi ketua. Semoga terjawab ya, Kak Mediana. Jelas nggak Gimana nih Kak? suaranya? Jelas kok. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Lanjut dari Kak Ayu Ningtyasni. Kira-kira dari Kak Emma, ada tips and trik khusus nggak sih Kak supaya si anggota atau bawahan itu lebih kooperatif lagi? Oke, makasih Kak Ayu jawabannya. Jadi kalau menurut saya itu, makasih ya Kak Ayu atas pertanyaannya. Jadi menurut saya kalau untuk tipsnya itu kita menyesuaikan dengan keadaan. Kayak misalnya nih saya ambil contoh pakai pengalaman saya kayak di satu tugas kelompok yang dimana saya jadi ketua kelompok. Nah, tips saya itu saya memang harus kenalin si karakternya anggota. Memang kan namanya manusia kan macam-macam ya tipenya. Nah, kita harus kenalin dia ini kelemahannya apa. Terus juga intinya kita harus rela berkorban dan mau ngalah gitu. Kayak maksudnya mau rela berkorbannya ini kita mau langsung interaksi langsung sama dia. Kenapa dia nggak mau ngelakuin job desk-nya atau dia agak lalai lah ngelakuin job desk-nya. Itu salah satu tipsnya. Terus juga kalau misalnya masih ngeyel juga mungkin kita agak sedikit tegas ya teman-teman, yaitu melakukan suatu ancaman. Tapi ancamannya menyesuaikan juga ya teman-teman, entah ancamannya kayak misalnya di tugas kelompok itu namanya nggak dimasukkan kayak gitu, atau mungkin kita laporkan ke dosen. Jadi itu menyesuaikan aja teman-teman. Jadi kalau misalnya tentang yang kita pimpin itu apa, kita sesuaikan juga dan kita sesuaikan resiko dan konsekuensinya supaya dia itu mau melakukan penugasannya gitu. Paham? Dan juga ini sih pentingnya juga kayak komunikasi ya. Komunikasi antar intinya tuh kita komunikasi dulu, interaksi, kita kenal, kita tanya dulu kenapa dia nggak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau misalnya kita tahu alasannya, baru kita sesuaikan, kita kasih resiko dan konsekuensinya menyesuaikan gitu sih kalau dari saya. Karena kan kalau berdasarkan pengalaman baru ketua kelompok ya kalau dari saya. Kalau dari perusahaan saya memang belum terlalu tahu teman-teman. Tapi intinya sesuaikan dengan keadaan, yaitu untuk menentukan risiko dan konsekuensinya, dan juga ini tentang apa yang dijalankan gitu sih. Semoga terjawab ya Kak Ayu. Terjawab Oke, nggak, Kak Ayu? makasih. Udah terjawab. Makasih banyak ya. Oke, sama-sama Kak Ayu. Yang lain ada lagi nggak? Oke, ini ada dari Kak Modif. Kak, kalau dari sudut anggota, itu gimana cara menanggapi pemimpin yang kurang serius? Gimana nih? Gimana nih Kak Emma? Saya pahamin dulu ya pertanyaan dari sudut anggota, bagaimana cara menanggapi pemimpin yang kurang serius. Oke, menurut saya ya, misalnya saya menganggap yang ketua saya ini kurang serius, mungkin kita yang sebagai anggota itu bisa kita tegur, kita kasih arahan, kayak misalnya coba deh,
kasih saran maksudnya. Coba deh kamu ngasih penugasannya kayak gini-gini, atau kita kasih dia tips supaya anggota yang lainnya itu bisa mau nurut gitu sama apa yang sama apa yang dia bagi. Kadang kan memang orang-orang kan beda-beda ya kemampuan. Ada yang memang dia kurang percaya diri, terus juga ada yang takut kalau dia ngasih penugasan. Nah, memang sudah semestinya si anggota yang lain itu mengingatkan, kayak misalnya kayak negur, kamu kalau memimpinnya itu kurang tegas, jadi nggak ada salahnya deh kamu kayak gini-gini, jadi nggak masalah ya. Jadi intinya kalau misalnya ada pemimpin kita kayak gitu, nggak apa-apa, tegur aja, kasih saran aja, kasih tips aja, supaya buat ini juga sih, supaya dia tahu, buat dia evaluasi kalau dia ini ternyata selama ini dia memimpin sesuatu itu kurang tegas gitu sih Kak Modip. Kalau jawaban dari saya, apakah terjawab? Oke, Kak. Ini ada lagi dari Kak Renda, mau jawab apa enggak nih pertanyaannya, Kak Emma? Apakah pernah dengar perumpamaan kepala ular atau ekor singa? Jujur saya belum pernah dengar perumpamaan kepala ular atau ekor singa. Mungkin Kak Renda bisa cerita itu Kak maksudnya Renda. apa, Kak? Bisa on Mau mic. nggak Kak Renda cerita? Iya, on mic aja. Oh ya, thank you. Izin menjawab ya. Jadi dulu saya pernah ada pertanyaan itu dari alumni atau ketua sebelumnya. Dia itu ngasih pilihan ke saya, memilih untuk kepala ular atau ekor singa. Jadi kepemimpinan itu ada berbagai cara ya. Jadi misalkan kalau tipe-tipe yang ada yang pasif, ada yang otoriter, ada yang tegas, ada yang keras, dan sebagainya. Jadi tipe yang mungkin kayak kepala kobra atau kepala ular itu tipe-tipe yang dia tuh keras, tegas, dan langsung ya gitu loh. Jadi tipe dia tuh langsung nyuruh ke anggota tanpa kayak gimana ya? Secara kita lihat tuh kayak siapa ya? Kayak sedikit otoriter. Sedikit ya, bukan berarti dia ketua yang buruk. Nah, tapi kalau yang dari sisi ekor singa itu adalah ketua yang memang kayak dia tuh support anggotanya dari belakang biar anggotanya tuh dia agar lebih menonjol. Misalkan dalam pekerjaan prokernya atau pekerjaan dalam masing-masing segbit atau dan sebagainya lah, ada tugas misal. Dan dia tuh sebagai ketua juga dia tuh mensupport anggotanya misal dalam bentuk bantuan, dalam bentuk memberikan selalu motivasi, lebih mendalami jiwa kepemimpinannya sebagai anggota. Dia lebih memilih untuk pendekatan secara keluarga. Nah, kalau dari kepala kobra kan mungkin lebih gimana ya? Ini tanggung jawab kamu harus ngerjain ini karena udah di dalam topoksinya kamu harus ngerjain ini bla 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 bla. Misalkan dia nggak bisa ngerjain kan dimarahin bla bla bla. Kalau misalkan yang kepala di ekor singa itu kita kan ada kakaknya tuh pendekatan secara masif ya, kan kayak entah ada dia masalah keluarga, teman, kenapa nggak ngerjain dan sebagainya. Mungkin itu sih Kak, kalau kemarin tuh pertanyaan itu kalau dulu saya ingat saya, karena pemimpin kan banyak tipenya tuh. Jadi nggak semua tuh disamaratakan. Kayak misalkan Pak Jokowi dengan Pak SBY, pendekatannya kan berbeda. Ya contoh itunya gampangnya seperti itu sih. Oke, makasih Kak Renda sudah berbagi ceritanya, Kak. Oke, mungkin bisa kita lanjut aja Kak Laili. Oke, ini yang terakhir ya, karena udah mau habis waktunya, dari Kak Yosi Cafe BPM. Kak, saat akan jadi leader, mana yang kakak pilih saat menempatkan bawahan? Kakak yang menentukan atau mereka yang memilih posisi mereka sendiri sesuai dengan kemampuannya? Silakan Kak Emma. Terima kasih atas pertanyaannya Yosi Cafe. Jadi kalau dari saya ya teman-teman, jadi kalau saya itu lebih suka sih mereka memilih sendiri sama posisi yang mereka pilih. Nah, tapi kadang di suatu momen kadang nggak bisa kita menerapkan poin kedua itu. Kadang kayak saya mau cerita lagi nih pengalaman saya. Jadi kadang memang waktu saya jadi ketua kelompok, kadang saya menyuruh mereka milih sendiri karena saya merasa ini tugasnya bisa dilakuin siapa aja dan mudah, terus juga karena kebetulan yang saya pimpin ini orang-orang yang bertanggung jawab.
dia sadar sama penugasannya. Nah, itu kadang saya menerapkan poin 2, yaitu memilih sendiri, supaya mereka mau tulus gitu, mau tulus dan mau berkontribusi secara penuh untuk ngerjain job desk-nya dia. Nah, tapi kadang di momen tertentu, kadang harus kita yang nentukan. Itu kembali lagi ya, yang kita pimpin itu siapa. Kadang ada memang tipe orang yang dia itu memang nunggu arahan, ada yang dia mau ngikut-ngikut aja, ada memang dia itu kayak bodoh mau nggak mau kita harus kita yang tentukan. Jadi itu menyesuaikan sih teman-teman. Tapi kalau dari saya lebih suka mereka memilih sendiri ya. Alasannya supaya apa? Supaya mereka lebih lebih tulus saja gitu untuk berkontribusi untuk mengerjakan job desk-nya. Semoga terjawab ya Kak Yosi. Oke, mungkin bisa lanjut Kak. Oke, teman-teman, karena udah mau habis ya waktunya, jadi saya cukupkan untuk sesi diskusi kali ini. Jadi buat teman-teman yang mau sharing-sharing sama Kak Emma itu bisa dikontak lewat sosial media atau email. Seperti yang udah disebutin tadi. Satu lagi. Oh iya? Satu. Itu yang ada pertanyaan gitu. Perbedaannya tadi kepala ular sama ekor singa itu menurut kalian nih di dalam Zoom ini yang mana sih yang lebih maju? Ya, itu pertanyaan tadi. Ada di chat tadi. Di chat. Kepala ular sama ekor singa itu mana yang lebih maju dari sikap kepemimpinan? Oke, buat Kak Nurdian, sebenarnya jujur ya tadi sebenarnya saya nggak terlalu dengar semuanya penjelasan dari Kak Renda tadi tentang kepala ular atau ekor singa. Saya agak bingung nih untuk memutuskannya. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang ingin berpendapat silahkan. Atau mungkin dari Kak Rendanya langsung. Menurut Kak Renda lebih maju yang mana? Oh Ini iya, pertanyaan buat umum. oh iya siap. Mohon izin menjawab ya. Sebenarnya saya agak lupa juga tadi ngomong apaan ya tadi. Jadi kalau dalam progres saya implementasinya saya di bagian yang ekor singa ya, karena saya sendiri orangnya kan kayak ini ya apa namanya ekstrovert, jadi sering ngobrol sama anggotanya. Jadi saya itu pernah jabat dari ketua OSIS di SMK. Jadi waktu saya menjabat itu kan karena anak SMK tuh bandel-bandel kan. Jadi apa ya mindset dari anak SMA sama SMK tuh beda. Jadi dari segi apa ya namanya ya pikiran juga pola pikirnya juga beda, dalam mengatur juga beda banget. Jadi kalau dari SMA itu mungkin ada arahan dari guru juga, ada bantuan dari guru. Kalau dari SMK itu lepas-lepas banget. Jadi kita langsung ada acara harus benar-benar paham sama acaranya, sama anggotanya, sama siswanya. Ya, kalau dominan sih tergantung ya Kak. Kalau kita tahu kondisinya sih saya lebih dominan ke ini ya, ekor singa. Karena dia bisa membackup dari semua anggota dari segi psikologisnya, entah dalam keadaan masalah dalam keluarga, teman, sekolah dan sebagainya. Kalau sedangkan di kepala singa, dia tuh egoisnya tuh muncul saat dia punya wewenang. Misalkan ini job kamu harus bertanggung jawab dengan tugas kamu. Kamu harus laksanakan dengan cara apapun. Tanpa dia melihat situasi yang anggotanya mungkin tidak bisa dikerjakan. Entah dia dalam kesulitan ekonomi, entah apapun itu asalnya dia harus tetap bekerja. Sedangkan kalau yang ekor monyet, ekor singa, nah itu dia lebih bisa tegas, bisa implementasinya dari yang kepala singa itu bisa. Cuma dia bisa lihat dari bawah langsung dari anggotanya. Kalau sedangkan dia yang secara itu kurang sih kalau saya. Kalau itu sih saya sendiri yang udah pernah ngerasain juga. Jadi itu aja sih. Semoga bantu Kak Nardiansyah tadi. Nah, itulah. Nurdiansyah. Nurdiansyah. Kalau saya sih cenderung ke kepala ular, karena kalau ekor singa itu kita terlalu memanjain si anggota tadi, terlalu manja, mereka itu lalai. Kadang pengalaman juga sih sebenarnya kayak gitu, terlalu manja, mereka lalai, kita terlalu baik juga ya susah. Lebih baik kita keras, tapi kita nanti sisi mereka, alasan mereka itu nggak bisa tuh apa, kita cari tahu juga, nggak sembarangan keras juga kita gitu.
Yang penting bahasanya tuh keras dalam arti kita sama-sama pengen maju, usaha kita lancar gitu. Itu aja sih sharingnya. Siapa tahu ada banyak milih itu kan. Ya, Ya, terima kasih masukannya. gitu aja. Oke, makasih Kak Renda sama Kak Nurdiansyah. Jadi buat teman-teman yang mau sharing lagi sama Kak Emma itu bisa lewat IG atau email. IG-nya apa ya Kak Emma? Biar pada follow nih teman-teman. Oke, jadi IG-nya tadi emma.nrklda. Oke, Emma. Aku tulis di komen deh. Oke. Jangan lupa pada follow Kak Emma ya teman-teman. Biar nambah followers juga. Nah, oke. Sebelum menutup acara pada malam hari ini, aku mau denger nih sepatah dua kata atau closing statement dari Kak Emma untuk kita semua. Silahkan Kak Emma. Nah, udah ditulis tuh. Emma.nrklda. Di Oke, fallback nanti ya. fallback. Oke, Silakan Kak Emma. untuk pesan terakhir ya, mungkin pesan dikit aja sih teman-teman. Untuk jadi leadership, kan kita di sini semuanya mahasiswa ya teman-teman. Harapannya skill leadership ini kalau bisa memang kita punya semuanya. Jadi kita nggak ada salahnya untuk mencoba. Kalau misalnya ada kesempatan untuk menjadi pemimpin, anggap aja ini bisa menjadi batu loncatan atau pengalaman kita. Kita nggak tahu ya ke depannya, entah kita nanti bisa dipercaya atau diamanahin untuk memimpin sesuatu. Nah, anggap aja kalau misalnya di momen kayak gini, kita ditunjuk jadi pemimpin, kita nggak usah takut mencoba. Karena anggap aja ini jadi modal kita untuk pengalaman kita ke depannya. Bisa sekali kita bisa ada gambaran gitu, gini loh artinya jadi pemimpin. Tapi kan kita masih calon generasi bangsa. Nah, itu aja sih teman-teman. Intinya kita harus berani ngambil resiko dan mau berani mencoba. Gitu. Oke, sekian dari saya, itu aja. Oke Kak Emma, makasih buat materi yang sangat memberikan insight pada kita semua pada malam hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan makasih buat teman-teman yang udah hadir pada acara malam hari ini. Dan juga kepada sponsor acara yaitu Liburia, Balikpapan Cerdas, Rapilah, Fanvice, Kerja Tim, dan Lapsign. Jadi saya tutup acara pada hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di acara job analis series berikutnya. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media Kreasi Abadi merupakan sebuah perusahaan profesional service yang berdiri sejak 2016. Kami memiliki visi yaitu menjadi perusahaan yang berkembang dan bermanfaat dengan selalu berusaha memberikan solusi inovatif dan kreatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan misi kami adalah membangun bisnis dan aset produktif secara terintegrasi guna memberikan manfaat dan juga pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan menjalin kerjasama secara optimal, dengan prinsip fokus kepada pelanggan, komitmen setiap pelayanan yang diberikan, kualitas dan profesionalisme kerja yang tinggi, inovasi berkesinambungan. Moto kami adalah kreatif, inovatif, fokus on customer and integrity. Selain itu, kami juga menyediakan berbagai layanan jasa digital mulai dari IT solution dan juga konsultan, informasi dan teknologi, telekomunikasi, general supplier, hingga desain interior dan juga renovasi. Demi mengutamakan kepuasan klien, kami akan memberikan pelayanan yang terbaik dan optimal untuk masyarakat.
Butuh jasa digital untuk membantu kebutuhan Anda? Ingat, MKA punya solusinya. Untuk info lebih lanjut, hubungi kami di bawah ini.